Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ismayani dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2210 12 52 256 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 3B mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak Usia SD dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain SPC MPD. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan topik yang akan saya bahas, yaitu peristiwa psikologis belajar dalam mengingat pada anak sekolah dasar. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi uraian permasalahan. Memori merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Kesulitan mengingat dan lupa sering dialami oleh siswa selama proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Banyaknya materi yang harus disimpan di otak menjadi salah satu gejala negatif yang menimbulkan masalah lupa. Jika seseorang siswa sekolah dasar mengalami kesulitan dalam mengingat selama proses belajar, beberapa dampak mungkin dapat terjadi. Ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami, menerapkan, dan mempertahankan informasi yang diajarkan. Selain itu, juga dapat mempengaruhi hasil akademis siswa. Mereka kesulitan mengikuti ujian, tugas, atau evaluasi lainnya karena kurangnya pengingatan informasi. Dalam konteks ini, perlu upaya yang signifikan untuk meningkatkan memori agar siswa mampu menguasai materi pembelajaran secara menyeluruh dengan meminimalisir masalah lupa. Selanjutnya, kita akan memasuki materi kajian literatur. Yang pertama yaitu definisi ingatan atau daya ingat. Daya ingat berarti kemampuan mengingat kembali. Daya ingat yang dimiliki seseorang tergantung pada persepsi atau pengalaman yang dimiliki oleh setiap individu. Menurut Walgito, daya ingat atau memori dimaknai tidak hanya kemampuan untuk menyimpan apa yang pernah dialami, namun juga termasuk kemampuan untuk menerima, menyimpan, dan menimbulkan kembali apa yang telah diketahuinya. Kemampuan tersebut disebut dengan pengkodean atau encoding, penyimpanan, storage, dan pemulihan kembali terhadap apa yang telah dialami atau diketahui, retrieval. Daya ingat yang baik merupakan kebutuhan setiap peserta didik untuk belajar optimal. Ini karena hasil belajar peserta didik di sekolah diukur berdasarkan penguasaan peserta didik atas materi pelajaran yang prosesnya tidak terlepas dari kegiatan mengingat, kemampuan menggunakan daya ingat. Daya ingat yang baik akan menyebabkan peserta didik dapat belajar dengan mudah dan mencapai hasil optimal. Namun, tidak semua peserta didik memiliki daya ingat yang baik. Setiap informasi diperoleh dari hasil proses interaksi dengan lingkungan. Yang kedua yaitu faktor dan penyebab daya ingat peserta didik. Kemampuan mengingat seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu inteligensi. Inteligensi yang dimiliki peserta didik dalam belajar membantu untuk mengolah informasi dalam bentuk kemampuan berpikir dan mengingat lebih cepat. Yang kedua yaitu motivasi. Seseorang peserta didik yang tidak termotivasi akan merasa kesulitan dalam menerima materi yang disampaikan, sehingga daya ingat terhadap materi yang diberikan menjadi rendah. Yang ketiga yaitu kondisi fisik. Kesehatan jasmani memberi pengaruh pada peserta didik dalam mengingat suatu pelajaran. Yang keempat yaitu modalitas belajar individu. Daya ingat peserta didik, baik itu short term memory atau long term memory, dipengaruhi oleh sejauh mana peserta didik telah mempelajari serta memahami materi yang diajarkan sejak awal. Yang kelima yaitu gangguan. Gangguan terjadi ketika informasi bercampur-campur atau disingkirkan oleh informasi lainnya.
Keenam yaitu emosi. Peserta didik akan mengingat sesuatu dengan baik apabila peristiwa-peristiwa itu menyentuh perasaan atau menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya, faktor internal. Yang pertama yaitu suasana lingkungan fisik yang meliputi kondisi dalam kelas, bau kelas, dalam stimulus, kebersihan kelas, ventilasi kelas, pengaturan ruangan kelas, panjang kelas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu suasana lingkungan sosial, yaitu suasana lingkungan yang berhubungan interaksi antara personil yang ada di lingkungan kelas. Misal interaksi antara guru dengan peserta didik dengan peserta didik lainnya. Solusi atau cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah daya ingat yang rendah pada anak sekolah dasar yaitu sebagai berikut. 1. Memperbaiki strategi dalam pembelajaran. Strategi pengajaran yang aktif melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran akan berperan dalam meningkatkan ingatan jangka panjang peserta didik. Yang kedua yaitu menyediakan waktu untuk melakukan pengulangan. Pengulangan merupakan hal yang penting harus dilakukan untuk mengingat kembali pembelajaran yang telah diperoleh. Guru harus menyediakan waktu untuk melakukan pengulangan selama pembelajaran di ruangan kelas. Peserta didik harus diberi waktu untuk mengulangi masing-masing penggalan informasi baru dalam pikiran karena informasi berikutnya memungkinkan akan mendesak informasi lama untuk keluar dari daya ingat peserta didik. Selanjutnya itu membuat pembelajaran menjadi bermakna. Untuk memiliki memori yang baik, Anda harus secara sadar memasukkan tidak hanya fakta, tetapi juga makna dan asosiasi. Jika informasi mempunyai makna bagi Anda akan lebih mudah mengingatnya daripada daftar fakta dan angka yang acak. Yang keempat yaitu belajar lebih atau overlearning. Overlearning artinya upaya belajar yang melebihi batas penguasaan dasar atas materi pelajaran tertentu. Overlearning terjadi apabila respon atau reaksi tertentu muncul setelah peserta didik melakukan pembelajaran atas respon tersebut dengan cara di luar kebiasaannya. 5. Tambahan waktu. Extra study time ialah upaya penambahan alokasi waktu belajar atau penambahan frekuensi aktivitas belajar. Penambahan alokasi waktu belajar materi tertentu berarti peserta didik menambah jam belajar. Misalnya dari 1 jam menjadi 1,5 jam. Ingatlah bahwa setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk mengenal anak secara individu dan menyesuaikan pendekatan pengajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Guru dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan positif di kelas. Anak-anak akan lebih mudah mengingat informasi ketika mereka merasa nyaman dan senang. Selain itu, juga dengan melibatkan orang tua dalam mendukung anak-anak dalam mengingat informasi. Berikan saran kepada mereka tentang cara mereka dapat membantu anak mereka di rumah, seperti dengan membantu mereka membuat catatan, mengulang materi, atau menggunakan teknik pengingat. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.